Baik, selamat siang kepada seluruh peserta. Selamat datang kembali pada rangkaian kegiatan workshop neurointervensi yang akan diselenggarakan selama 2 hari dengan tema pelatihan pembacaan prosedur diagnostik dan terapeutik neurointervensi. Dan untuk di hari ini kita memasuki sesi hari yang pertama yang diselenggarakan secara online dan kita beranjak melanjutkan ke sesi pemaparan di sesi siang ini. Untuk sesi kali ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Dr. Merlin Priscilia Castilong, spesialis neurologi vena AIVOCA, dengan topik malformasi fistula pada arteri vena pembuluh darah otak spinal. Mohon ditampilkan untuk kurikulum vitae beliau. Baik, berikut untuk kurikulum vitae dari Dr. Merlin. Langsung saja kami persilahkan kepada Dr. Merlin untuk melakukan sesi pemaparan materi. Ya, selamat siang. Kembali lagi kita melanjutkan sesi kedua. Dalam sesi kedua ini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang malformasi dan fistula pada otak dan medula spinal. Oke, pertama kita akan membahas tentang cerebral AVM. Definisi dari cerebral AVM itu adalah satu malformasi dari pembuluh darah di mana terdapat hubungan langsung antara arteri ke pembuluh darah vena tanpa adanya intervensi dari pembuluh darah kapiler. Kita sudah tahu bersama bahwa AVM cerebral itu terdiri dari 3 komponen, yaitu adanya feeder, arteri, kemudian adanya nidus, dan kemudian adanya vein, draining vein, di mana berdasarkan lokasi AVM cerebral ini paling banyak terjadi pada daerah supratentorial yaitu 85-90%, kemudian di cerebellum 10-15%. Melibatkan area superficial paling banyak yaitu 70%, sedangkan untuk area profunda itu sekitar 30%. Jadi kita lihat pada gambar ini adalah AVM itu adalah pada struktur pembuluh darah normal terdapat struktur kapiler di antara pembuluh darah arteri menuju ke pembuluh darah vena, di mana dari pembuluh darah kapiler ini akan menghantarkan oksigen di jaringan sekitarnya. Pada AVM ini terjadi bypass, jadi terbentuk shunt yang langsung antara pembuluh darah arteri ke pembuluh darah vena tanpa adanya intervensi dari pembuluh darah kapiler. Nah, seringkali kita memahami di dalam pemahaman kita adalah AVM itu lumayan simpel, hanya terdiri dari arteri sebagai feedernya, kemudian ada nidusnya, kemudian ada draining vein-nya. Namun sebenarnya setelah kita lihat di lapangan dalam praktik kita sehari-hari, sebenarnya AVM ini memiliki struktur yang cukup kompleks, di mana begitu banyak yang perlu kita pertimbangkan, banyak yang perlu kita nilai sebelum kita melakukan tindakan terapeutik untuk AVM. Ada banyak unsur untuk angioarsitektur yang perlu kita nilai sebelum kita melakukan tindakan AVM, dan perlu kita nilai pada saat kita melakukan tindakan DSA diagnostik pada kasus-kasus tersebut. Di mana menjadi yang angioarsitektur AVM yang perlu kita lihat, yang pertama adalah sisi lesi dari AVM itu sendiri. Apakah dia di sisi yang dominan atau dia berada di sisi yang non-dominan. Kita tahu pada sisi dominan yang biasanya adalah sisi kiri, tentu apabila kita melakukan prosedur AVM ataupun dari AVM itu sendiri bisa memberikan dampak kecacatan yang lebih berat dibandingkan yang non-dominan. Kemudian dari ukuran, pada saat kita melakukan DSA, kita harus mengukur AVM tersebut dari 3 dimensi. Dalam hal ini AP view dan lateral view, di mana kita akan mendapatkan ukuran panjang, lebar, dan kedalaman atau tinggi. Kemudian kita mempertimbangkan lokasi, apakah lokasinya itu adalah eloquent atau non-eloquent. Eloquent itu adalah bagian dari struktur otak yang memegang kontrol fungsi tertentu, sehingga apabila terjadi kerusakan pada struktur tersebut akan menyebabkan kecacatan yang lumayan tinggi.
Nah, kita tahu ada beberapa struktur elekuen, sebagaimana yang saya tulis di sini, ada korteks motorik primer, korteks somatosensorik, korteks visual, auditori, Broca, Wernicke, ya. Kemudian kita juga perlu menilai dari feeding artery itu sendiri, yaitu kita menilai pembuluh darah mana yang memberikan kontribusi terhadap nidus AVM tersebut. Seperti pada skema gambar ini, tampak adanya feeder arteri yang lebih dari satu. Ini kita sudah belajar dari Dr. Fritz tadi, adanya cabang arteri cerebral anterior dan ini cabang arteri MCA. Kemudian kita akan menilai tipe dari nidus itu sendiri. Tipe nidus itu ada yang membagi berdasarkan giral dan sukal. Dimana kalau untuk giral, ini seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Ini adalah satu girus. Kemudian kita lihat di sini adalah struktur dari AVM itu sendiri dengan adanya feeder arteri medular yang merupakan feeding arteri terhadap nidus itu yang berasal dari cabang girus. Kemudian ada tipe sukal AVM di mana sukal AVM ini kita lihat pada gambar ya, ini mengisi pada regio sukal dan memberikan bentuk seperti wedge shape, bentuk segitiga. Kenapa kita melihat gambaran nidus, apakah dia tipe giral, tipe sukal? Karena berdasarkan pendapat para ahli bahwa apabila dia pasien datang AVM kemudian dengan tipe sukal dibandingkan dengan tipe giral lebih masih memungkinkan untuk kita lakukan tindakan embolisasi terapeutik. Jadi masih lebih mungkin untuk kita bisa memberikan oklusi yang lebih sempurna pada nidus tersebut apabila dia tipe yang sukal. Kemudian kita lihat juga konstruksi nidus itu sendiri. Ada ahli yang membedakan konstruksi nidus itu berdasarkan tiga tipe, yaitu tipe fistulous, kemudian ada yang tipe plexiform, dan ada tipe mix fistoplexiform. Di mana yang paling sering adalah tipe mix. Tipe fistulous itu adalah tipe di mana terbentuknya satu AVM tanpa adanya struktur nidus yang jelas. Sedangkan pada tipe plexiform adalah memiliki struktur nidus yang kelihatan jelas. Kenapa ini dibedakan? Karena berdasarkan sifat dari AVM itu sendiri, apabila semakin fistulous suatu AVM, maka dia akan semakin mudah pecah dan dia memiliki flow yang lebih cepat. Sehingga high flow, sehingga ini akan mempengaruhi keputusan dari para operator untuk menentukan konsentrasi embulan yang akan kita pakai. Kemudian kita juga perlu menilai draining vein. Draining vein itu seperti pada bagian ini, kita bisa melihat apakah dia tipe superficial atau dia tipe deep vein. Tadi Dr. Leni sudah memberikan penjelasan tentang sistem vena. Apakah dia di regio periventricular, apakah jumlahnya hanya single vein atau dia multiple draining vein. Kemudian pada vena itu sendiri apakah terjadi ektasia vena atau adanya stenosis pada vena. Kemudian kita juga bisa nilai apakah alirannya bersifat anterograde dan draining vein itu atau dia bersifat retrograde. Unsur yang selanjutnya adalah apakah ada aneurisma pada AVM tersebut. Pada struktur A, aneurisma itu tidak berhubungan dengan AVM, sedangkan pada struktur B dan C kita sebut sebagai flow-related aneurisma, dan pada struktur D kita sebut intranidal aneurisma, di mana resiko ruptur pada AVM itu tanpa adanya aneurisma dikatakan sebesar 3%, namun apabila adanya aneurisma associated with AVM maka resiko rupturnya menjadi bertambah seperti 7%. Nah, ini kita lihat pada gambaran AVM ya, tampak adanya nidus di intranidal.
Angioarsitektur ini penting bagi kita untuk mempertimbangkan apakah satu AVM ini beresiko untuk pecah atau tidak. Yang pertama, AVM berdasarkan ukuran, semakin kecil AVM tersebut, maka resiko untuk dia pecah lebih tinggi. Kemudian dari segi pola drainase vena, apabila dia drainasenya di deep vein, kita sudah belajar dari tadi dari Dr. Leni ya, ada vena cerebri interna, vena basal, vena galen, itu tentu akan memberikan resiko perdarahan yang lebih tinggi. Single venous drain itu kalau dia single itu resiko untuk pecahnya lebih tinggi dibandingkan multiple draining vein. Kemudian ada lokasi-lokasi tertentu yang di mana AVM itu lebih beresiko untuk pecah. Yang pertama lokasi di fossa posterior, kemudian ada lokasi ganglia basal, talamus, insular, kalosal itu beresiko untuk pecah. Adanya intranidal aneurisma tentu meningkatkan risiko untuk pecah. Adanya stenosis vena beresiko untuk pecah karena dia akan meningkatkan tekanan di intranidal. Kemudian adanya aneurisma, flow related aneurisma, itu tentu juga akan berkontribusi terjadinya ruptur. Kemudian pola dinamik pada high flow akan memberikan tekanan yang lebih tinggi pada AVM sehingga berisiko untuk pecah. Apabila pasien sebelumnya sudah pernah mengalami ruptur AVM, tentu resiko untuk mengalami perdarahan ulang akibat AVM itu menjadi jauh lebih tinggi. Ini kita lihat contoh kasus. Ini adalah seorang wanita 57 tahun dengan klinis nyeri kepala kronis sudah bertahun-tahun. Di sini pada MRI T2 potongan aksial kita melihat adanya gambaran curiganya, ada gambaran flow fluid, curiganya adalah gambaran satu nidus. Kemudian kita lihat ini adalah gambaran dilatasi dari draining vein-nya. Pada DSA-nya kita lihat pada injeksi kontras pada left internal carotid artery, ini tampak adanya feeding arteri dari trunkus MCA, kemudian tampak ada nidus, mungkin ukurannya di bawah 3 cm, dengan draining vein menuju vena cortical superior yang kemudian menuju ke sinus sagittal superior. Di sini dari gambar ini tidak kelihatan adanya intranidal aneurisma ataupun adanya stenosis pada vena. Kemudian contoh gambar selanjutnya adalah injeksi kontras pada RICA atau right internal carotid artery. Ini masih pada fase awal, fase arterial awal, di mana kita lihat dari fase arterial awal saja sudah terlihat adanya bayangan ini adalah satu gambaran early draining vein. Jadi biasanya kan fase DSA itu ada fase arteri, kapiler, vena. Nah, ini pada fase arteri sudah tampak gambaran early draining vein, di mana pada gambar ini kita lihat adanya draining vein ada dua, ya, satu yang ke atas, satu ke bawah. Nah, yang ke atas ini pada potongan AP dan pada potongan lateral kita bisa lihat lebih jelas menuju ke vena cortical superior yang satu, kemudian dia berdrainase ke sinus sagittal superior, sedangkan yang bagian inferior ini dia berdrainase ke vein of Labe, ya, kemudian dia berdrainase ke sinus transversus. Ini adalah contoh yang lain, kasus AVM pada regio corpus callosum. Tadi kita sudah belajar bahwa regio corpus callosum beresiko untuk terjadinya ruptur. Ini gambaran T2 MRI potongan sagittal. Ini tampak adanya begitu banyak gambaran honeycomb, ya, gambaran flow fluid pada regio corpus callosum. Kemudian tampak jelas draining vein-nya ini menuju dari vena cerebri interna kemudian ke sinus straight. Begitu juga kita lihat ternyata ada draining vein, sejumlah draining vein-nya ke vena-vena kortikal. Ini juga kita lihat adanya intranidal aneurisma.
Dengan melihat gambaran contoh seperti ini, kita sebagai neurointervensi tentu akan berpikir bahwa pasien ini harus hati-hati, cukup beresiko untuk mengalami ruptur dan perlu dipertimbangkan untuk tindakan endovaskular. Kemudian ini kasus yang lain, ini adalah satu gambar AVM, di mana dia dari arteri koroidal, ya, arteri koroidal anterior, feeder arteri koroidal anterior, kemudian kurang jelas di sini apakah ada, mungkin ini adalah satu intranidal aneurisma mungkin, kemudian draining vein ke sistem deep vein, ya, ke basal vein Rosenthal, kemudian ke sinus tray. Ini adalah contoh juga pada injeksi kontras pada arteri vertebralis. Kemudian kita lihat adanya cabang dari PCA, ya, PCA kiri, kita lihat menjadi feeder untuk jadi aneurisma, AVM, dengan tampak adanya intranidal aneurisma yang kemudian berdrainase ke sinus transversus. Adanya intranidal aneurisma ini tentu beresiko untuk pecah. Jadi pada saat pasien dengan ruptur AVM, kita harus menilai apakah ruptur itu disebabkan oleh daerah nidus itu yang bisa menyebabkan dari aneurisma itu menyebabkan dia pecah. Kemudian ini dari contoh DSA. Ini kita lihat pada Ini supaya jelas kita bisa lihat pada injeksi kontras pada left internal carotid artery. Tadi Dr. Fri sudah menjelaskan arah carotid sifon ke kiri, berarti dia ke left internal carotid artery dengan adanya struktur AVM. Ini ukurannya kurang dari 3 cm, di mana mendapatkan feeding arteri dari cabang vertikal dari arteri cerebral anterior. Kemudian dengan draining vein-nya menuju ke vena cortical superior, kemudian dia berdrainase ke sinus sagittal. Ini juga ada gambar contoh kasus yang lain. Ini semua kasus-kasusnya ini adalah pada usia muda. Jadi pada dokter neurolog yang hadir saat ini, misalkan ada kasus-kasus dengan gambaran pendarahan yang kortikal yang kurang sesuai dengan vaskulopati hipertensi, kemudian dengan nyeri kepala, kejang, mungkin dokter harus mempertimbangkan mungkin adanya malformasi otak, ya, adanya AVM. Nah, ini kasus, ini usia muda, ini kasus baru, ini pasien datang dengan keluhan udah pecah 2 kali. Ini kita lihat, ya, adanya struktur AVM dengan feeding arteri. Ini injeksi kontras pada karotis kiri, kemudian tampak dari cabang dari arteri temporal temporal anterior, tampak adanya gambaran AVM dengan draining vein menuju ke vena laba, kemudian draining vein ke sinus transversus. Kemudian kita melihat dural arteriovenous fistula cerebral, di mana DAVF cerebral ini adalah satu fistul yang menghubungkan cabang-cabang dural arteri dengan sinus dural, di mana suplai arteri ini paling sering berasal dari arteri meningeal. DAVF ini kadang-kala bisa kita temukan secara insidental dengan keluhan klinis yang kurang khas. Jadi seperti ada pulsatile tinnitus, kemudian bisa juga ada gambaran equimosis, proptosis, atau adanya defisit nerval vokal atau nyeri kepala, di mana ada ancaman untuk terjadinya perdarahan akibat hipertensi vena. Kemudian pada studi besar dari 1077 pasien, didapatkan bahwa rata usia adalah usia pertengahan 58,7 dengan predileksi paling banyak pada laki-laki.
Lokasi paling sering pada DAVF, seperti kita bisa lihat di sini adalah regio sinus cavernosus, kemudian regio sinus transversus, kemudian regio tentorial, sinus sagittal superior, dan fossa anterior. Di mana masing-masing lokasi tersebut bisa memberikan gejala klinis tertentu. Seperti contoh pada daerah sinus cavernosus, ini adalah gambaran pistolnya. Ini gambarannya seperti gambaran klinis mata merah, kemudian ada kemosis, ada gangguan penglihatan. Kemudian pada sinus transversus dan sigmoid itu biasanya gambaran klinisnya ada pulsu tinnitus, sakit kepala ya, peningkatan gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian daerah tentorial ini sangat berisiko untuk pecah. Kemudian daerah sinus sagittal superior, kita lihat ada nyeri kepala ya, dan dilatasi dari vena scalp. Nah, klasifikasi dari DAVF itu ada banyak, ada yang Borden, Kochner, ada Gingen, tapi yang biasanya kita kenal adalah dua tipe ini, yaitu tipe Borden dan tipe Kochner. Di mana dalam DAVF itu yang penting adalah penentuan klasifikasinya berdasarkan sistem draining vein-nya, serta ada tidaknya cortical vein reflux. Pada tipe Borden, dia hanya membagi berdasarkan 3 tipe, yaitu di mana tipe 1, di mana draining vein-nya menuju sinus dural, tanpa adanya cortical venous reflux. Sedangkan pada tipe 2, dia menuju ke sinus dural disertai dengan adanya cortical venous reflux. Pada tipe 3, dia hanya langsung menuju ke cortical vein saja tanpa melalui sinus dural. Kemudian pada tipe Cochlear kita melihat ada 5 tipe, di mana tipe pertama adalah di mana adanya draining vein-nya menuju sinus dural dengan flow-nya ke antegrade tanpa adanya cortical venous reflux. Ini kita lihat dari gambar aja. Dari Cochlear tipe 1, draining vein-nya berjalan secara antegrade tanpa adanya cortical venous reflux. Pada Cochlear tipe 2 adanya draining vein ke sinus dural dengan jalan retrograde tanpa adanya cortical venous reflux. Pada tipe B ada 2B itu draining antegrade dari sinus dural disertai adanya cortical venous reflux, sedangkan pada 2A dan B jalannya retrograde disertai dengan cortical venous reflux. Pada Cochlear tipe 3 tanpa adanya drain vein ke sinus dural tapi langsung ke cortical vein tanpa adanya ectasia vena. Sedangkan pada Cochlear tipe 4 adanya venous ectasia, dan pada tipe 5 dia menuju ke spinal. Kita lihat dari gambarnya saja, ini contoh adalah gambar DAVF tipe 1, di mana kita sudah belajar tadi secara anatomi tadi dari Dr. Fritz, di mana feeding arterinya kita lihat ini adalah arteri occipital yang menjadi supply untuk terbentuknya fistel di daerah sinus sigmoid. Kita lihat di sini tidak ada antegrade flow menuju retrograde flow, maksud saya retrograde flow ke sinus transversus, sehingga ini adalah tipe 1. Kemudian ini contoh tipe 2. Ini kita lihat ya, ini injeksi kontras dari CCA ya, CCA kiri. Ini kita lihat ada banyak feeding arterinya, ini dari arteri occipital, kemudian ini biasanya dari MMA, kemudian mungkin ini dari yang Dr. Fritz sebut venous ponica casinari. Ini dengan suplainya ke sinus transversus, kemudian kita perhatikan adanya reflux dari cortical vein sehingga ini masuk ke kriteria tipe 2. Kalau dia antegrade berarti dia ke 2B, tapi kalau dia retrograde berarti dia 2A dan B. Kemudian ini tipe 3, kenapa disebut tipe 3? Karena feeding arterinya sama, arteri occipital dengan banyak cabang-cabang kecil menyuplai pada fistel ini, dengan draining vein-nya langsung menuju
vena kortikal. Di sini adalah tipe 4, di mana draining vein-nya langsung ke vena kortikal. Ini kita lihat tampak dilatasi ya dari vena-vena kortikal dan adanya dilatasi, adanya ektasia vena atau varises vena. Kenapa kita melihat klasifikasi Borden, klasifikasi Cognard? Karena klasifikasi ini memberikan pertimbangan kepada kita sebagai neurolog, neurointervensi, apakah dia tipe yang benign? Kalau tipe benign mungkin masih bisa kita observasi konservatif, tetapi kalau dia tipe 2 biasanya itu sudah agresif dan beresiko untuk pecah atau menimbulkan peningkatan tekanan di intrakranial. Ini kita lihat contoh, ini gambaran dari injeksi dari ekstrak dari ECA ya, external carotid artery. Ini kita lihat supply ya, supply-nya dari arteri occipital. Di mana dari arteri occipital ini memberikan supply ke pistel. Kemudian kita lihat juga ini adalah cabang dari arteri maksilar interna. Cabang pertama sudah dijelaskan oleh Dr. Fritz. Ini adalah cabang middle median artery MMA yang kemudian memberikan cabang MMA posterior kemudian memberikan supply ke fistel. Kemudian ini adalah adanya ektasia atau varises pada pembuluh darah vena, kemudian dengan draining vein ke sistem deep vein. Kemudian kita mengenal sedikit tentang CCF atau caroticocavernous fistula. Caroticocavernous fistula adalah suatu koneksi abnormal di mana terbentuk shunt pada pembuluh darah di regio sinus cavernosus. CCF ini termasuk jarang, kira-kira 10-15% dari kasus malformasi vaskular intrakranial. Biasanya terjadi pada kira-kira 0,2% kasus trauma kranioserebral dan 3,8% pada kasus fraktur basis. Kemudian kebanyakan bersifat unilateral, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi bilateral. Jadi CCF bilateral bisa terjadi pada 1-2% kasus. Tadi dokter ini sempat menyebutkan ya tentang struktur dari sinus cavernosus. Nah, kita tahu bahwa di sinus cavernosus itu ada banyak struktur penting. Yang pertama adalah arteri carotis interna, yang segmen cavernosus itu sendiri. Kemudian ada nervus 3, nervus 4, nervus 51, nervus 6, dan nervus 52. Sumber cabang pembuluh darah di segmen cavernous itu adalah meningohypophyseal trunk dan inferolateral trunk. Untuk eksternal carotid artery mendapatkan di situ ada cabang dari MMA dan AMA atau aksesoris meninggal artery ya. Kemudian aliran draining vein pada sinus cavernosus. Sinus cavernosus itu dia menerima draining vein dari vena orbita superior inferior, kemudian dari sinus sinus venoparietal, kemudian vena cerebri media superficial. Kemudian dia akan berdrainase ke belakang yang disebut sinus petrosus superior, di mana dia berdrainase lanjut ke sinus transversus. Kemudian sinus IPS, inferior petrosal sinus, di mana dia akan berdrainase ke vena juga interna. Juga ada pterygoid, plexus vena pterygoid, dan vena emissaria. Tidak ada di gambar. Kemudian bisa juga ke sinus intercavernous. Nah, klasifikasi pada CCF itu dibagi berdasarkan hemodinamik, ada high flow, low flow, etiologi, apakah dia spontan atau trauma, apakah dia direct atau indirect, kemudian kriteria angiografi berdasarkan supply. Nah, kita yang terkenal adalah CCF berdasarkan klasifikasi Barrow, di mana dibagi menjadi 4 tipe. Di mana tipe A adalah kita sebut dengan CCF tipe direct, di mana dia memberikan
yang menjadi sumber CCF itu adalah dari arteri karotis interna itu sendiri. Dan ini paling sering yaitu sekitar 70%. Kemudian ada tipe B yang di mana suplainya adalah cabang meningeal dari ICA, seperti meningeal hypophyseal trunk, ada ILT, seperti itu. Kemudian tipe C indirect, di mana yang terlibat adalah cabang dari meningeal dari ECA. Kemudian tipe D adalah kedua cabang dari cabang meningeal ICA dan cabang meningeal dari ECA. Ini adalah contoh kasus. Ini gambar seperti ini CCF traumatik, ya, di mana kita lihat akibat trauma. Ini adalah satu CCF tanpa adanya vista di regio sinus cavernosus dengan retrograde flow menuju ke vena orbital superior, kemudian ke arah superior dia menuju ke basal vein, dan kemudian ke belakang ke sinus dari basal vein menuju ke sinus straight. Kemudian kita lihat juga dia menuju ke fossa posterior. Dari tampilan AP kita lihat adanya drain melalui sinus intercavernosus ke daerah kontralateral. Ini adalah contoh kasus direct CCF 17 tahun dengan visual loss yang progresif disertai proptosis, kemosis. Ini gambaran khas suatu CCF. Kemudian setelah kita lihat, ini adalah dari injeksi kontras pada rica. Ini tampak satu gambaran CCF dengan multiple draining fate. Ini menuju ke vena cerebri media superficial. Kemudian ini menuju ke vena ophthalmica superior, kemudian ini dari vena basal vena basal rosental, kemudian ini ke sinus petrosus superior, dan ini ke sinus petrosus inferior. Indirect CCF itu ada tipe B, di mana yang terlibat adalah cabang meningeal dari ICA, ini kemungkinan dari meningo MHT ya, meningo hypophyseal trunk, yang tampak adanya draining ke vena ophthalmica superior. Ini adalah contoh pada kasus indirect tipe 3, tipe C, pasien dengan proptosis pada mata kiri, injeksi konjungtiva, adanya kemosis pada mata kiri. Ini kita lihat ini adalah suatu bentuk CCF tipe C dengan dengan keterlibatan dari cabang meningeal ECA, mungkin ini dari MCA, kemudian dia draining V-nya ke vena ophthalmica superior. Pada saat dilakukan injeksi super selektif melalui ini dari inferior petrosal sinus, ini tampak adanya cortical reflux. Ini adalah satu contoh kasus laki-laki di usia pertengahan ya 50-an, kemudian dengan gambaran adanya proptosis pada mata kiri. Kemudian dari injeksi kontras pada ICA kita lihat adanya satu gambaran CCF indirect dengan cabangnya dari cabang medial dari ICA dengan draining V-nya menuju ke vena ophthalmica superior. Ini pada potongan lateral, ini pada potongan AP. Jadi mendapatkan feedernya itu dari kanan maupun kiri pasien ini. Ini kita lihat pada injeksi kontras pada rica ya, pada right ICA. Ini kita lihat adanya gambaran carotid cavernous fistula dengan melalui sinus intercavernosus ke daerah cavernous kontralateral. Kemudian ini kita lihat dari dari cabang ECA, jadi dari ekstrakranial, ini kita lihat ya, ini adalah cabang dari ECA. Ini tampak lokasi fistolnya ada di sini dengan draining vein, sepertinya ada juga dari MMA dengan
draining vein-nya menuju ke vena ophthalmica superior dan juga ada sedikit dan dari vena ophthalmica menuju ke vena facial. Kemudian kita membahas sedikit tentang malformasi pemudara spinal. Di mana pada malformasi pemudara spinal ini sebenarnya cukup jarang, saya sendiri belum menemukan kasus yang terdiri dari 5 sampai 10% dari semua kasus malformasi di sistem saraf pusat. Yang paling banyak adalah tipe spinal dural arteriovenous fistula. Secara patofisiologi, pembuluh darah arteri sebagai feeder maupun draining vein-nya sering fragile, ya, jadi gampang pecah. Kemudian dia berdilatasi, dia berkelok atau kita sebut tortus. Kemudian dengan adanya pembentukan venospots, dilatasi dari pembuluh darah vena dan aneurisma arterial, di mana ini akan berisiko untuk menyebabkan ruptur atau terjadinya kompresi pada struktur saraf. Kemudian avesian ini dapat mengganggu drainase vena dari spinal cord dan dapat menyebabkan terjadinya myelopati kongestif vena. Manifestasi lain adalah pendarahan dan gejala kompresi. Ini kita lihat berdasarkan klasifikasi Toronto, berdasarkan lokasi, di mana pada AVM ini lokasinya adalah intramedular, intradular. Tadi kan saya sudah sempat menjelaskan adanya lapisannya, lapisan dura mater, kemudian lapisan aranoid, kemudian lapisan pia mater. Spinal cord AVM ini terletak pada intramedular intradural, sedangkan pada pial AVF itu terletak pada permukaan dari pial ini, lokasinya intradural. Kemudian ada dura AVF yang terletak pada lapisan dura dan epidura AVF yang terletak pada lapisan epidura. Kemudian ada juga paraspinal dan spinal arteriovenous metameric syndrome. Ini kita klasifikasi spinal avesian yang lebih umum. Ini adalah tipe 1, yaitu tipe dural AVF. Ini biasanya lokasinya berada di daerah dekat foramen intervertebralis. Kemudian tipe 2 adalah glomus AVM, di mana memberikan gambaran adanya nidus yang khas. Kemudian tipe 3 juvenile AVM dengan gambaran nidus yang cukup diffuse. Kemudian gambaran 4 adalah perimedulari AVF, di mana dia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 4A, 4B, 4C, berdasarkan jumlah feeder dan ukuran. Jadi pada 4A, feedernya single, ukurannya kecil, 4B dia bisa multiple feeder, ukurannya sedang, sedangkan pada tipe 4C ukurannya besar dengan multiple feeder. Kemudian tipe 5A adalah tipe 5 itu adalah extradural AVF, di mana untuk tipe 5A draining vein-nya intradural, sedangkan pada tipe 5B draining vein-nya adalah extradural. Kita lihat dari spinal dura arteriovenous fistula atau SDAVF. Ini terjadi paling sering kira-kira 70%. Kemudian dari semua bentuk malformasi pemudara spinal, kira-kira 90% itu terletak di level torakal. Dengan feeding arterinya paling sering adalah arteri radiculomeningeal. Tadi kita sudah belajar arteri radiculomeningeal itu merupakan cabang dari arteri radikular dengan draining vein menuju ke vena radikular. Gejala paling sering adalah myelopati kongestif. Kongestif vena ini terjadi oleh karena adanya reflux vena dari vena radikular ke vena perimedular. Ini kita lihat gambar lokasi dari spinal DAVF. Ini lokasinya berdasarkan feeding arteri utamanya adalah arteri radiculomedular. Kita tahu itu keluar dari foramen intervertebralis, sehingga lokasi pada spinal dura AVF ini dia terletak pada foramen intervertebralis di bawah pedicle. Ini adalah contoh spinal dura arteriovenous fistula, di mana injeksi pada T8, arteri interkostal. Ini lokasinya, lokasi fistula dengan draining vein ke vena perimedular.
Kemudian tipe 2 adalah tipe intramedullary glomus AVM, di mana kita bisa melihat gambaran seperti AVM cerebral, adanya gambaran nidus yang nyata, di mana bisa terdiri dari banyak feeder dari cabang arteri spinal. Apakah di arteri spinal anterior atau di arteri spinal posterior, di mana lokasinya adalah intramedullary dan kira-kira dia menyusun 20% dari semua kasus spinal malformasi. Paling sering pada usia muda dengan gejala yang akut, bahkan gejala perdarahan, di mana tingkat kematian 17,6%, cukup tinggi dengan tingkat rebleeding 10% pada bulan pertama dan 20% pada tahun pertama. Nah, ini kita lihat ya lokasinya tampak jelas gambaran nidus AVM. Ini kita lihat pada injeksi pada torakal 11, right radiculopial artery yang memberikan suplai ke arteri spinal posterior, kemudian tampak adanya nidus AVM tersebut, kemudian dia berdrainase ke filum terminal. Kemudian ini tipe 3. Tipe 3 ini tipe kita sebut juvenile AVM, atau ada ya juga yang menyebutkan sindrom metamerik, karena ini sangat jarang sebenarnya, merupakan satu lesi kongnital dan sering ditemukan pada anak-anak. Dia seperti dibandingkan pada tipe 2, ini lokasinya juga tetap intramedular tapi memiliki gambaran nidus yang cukup diffuse dan ekspansif. Dan ini kasus yang cukup jarang. Kemudian tipe 4, dia perimedullary AVF. Ini untuk membedakan dengan tipe 2, tipe 3 tidak tampak adanya nidus di antara avesian tersebut. Dan kadang-kala kita bisa menemukan adanya ektasia pada vena spinal. Ini jarang, biasanya terjadi pada 5-10% kasus usia 20-40 tahun, kebanyakan di lokasi ventral dengan suplai ASA yang paling sering. Ada 3 subtipe, tadi saya sudah tunjukkan. Ada biasanya bisa ada single maupun multiple feeder. Ini pada skema ini kita bisa lihat dari lokasinya dari perimedullary AVF ini, di mana lokasinya berada di permukaan pial sini. Dengan dengan feeder utama biasanya adalah arteri spinal anterior. Ini adalah contoh kasus pada perimedullary AVF. Ini kita lihat adanya venous pouch ya, dengan dari radiculomedullary anterior, kemudian mensuplai arteri spinal anterior, kemudian ini adalah lokasi dari fistel, kemudian terbentuk adanya vena. Venous pouch. Ini pada injeksi ini setinggi. Jadi ini adalah injeksi kontras. Ini kita tahu ini arteri segmental ya. Kemudian dia dari radiculomedular anterior. Kemudian dia menyatu memberikan suplai ke arteri spinal anterior. Begitu juga ini ada radiculopial yang memberikan suplai ke arteri spinal posterior yang bersama-sama dengan radiculopial kanan, yang ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini kemudian bersatu memberikan suplai ke fistel, dan ini kita lihat adanya terbentuk venous pouch dengan draining vein ke vena perimedullary. Tipe terakhir adalah tipe SEDAF, spinal extradural AV fistel, di mana biasanya terjadi pada usia tua antara usia 60 sampai 70 tahun dan bisa karena idiopatik atau traumatik. Kira-kira pada 70 sampai 80% kasus fistel itu terletak pada level lumbal, di mana Shan ini terletak pada regio epidural di kanal spinal antara dura mater dan tulang. Ini kita lihat pada bagannya.
Ini bukan lagi di bagian struktur intradural, ya, tapi sudah di epidural. Ini ada contoh kasus laki-laki usia 53 tahun dengan gejala mielopati progresif. Ini adalah injeksi pada setinggi L3. Setinggi L3 pada potongan AP kita melihat adanya spinal extradural AVF, di mana dengan training V-nya ini berasal dari, ini adalah dorsal somatic branch. Ini dorsal somatic branch itu sama dari cabang arteri segmental. Namun kalau kita tahu tadi, arteri segmental, tadi saya jelaskan ada cabang arteri radikular, radikulomedular. Nah, arteri dorsal segmental branch ini tidak masuk ke foramen intervertebralis untuk menyuplai ke arteri pial, yaitu arteri spina anterior maupun posterior, tetapi dia mensuplai ke bagian permukaan dari vertebra. Dan kemudian ini terbentuk fistel, adanya ciri khas dari sedaf ini adalah adanya venous pouch, di mana dari venous pouch ini adanya draining vein menuju ke plexus vena extradural. Kira-kira dari saya seperti itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Merlin atas pemaparan materinya yang sangat lengkap. Kita berlanjut ke pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Leni Kurnia, spesialis neurologi Vina AIVOKA, dan berikut lampir untuk kurikulum vitae beliau. Ya, berikut lampir untuk kurikulum vitae Dr. Leni. Kepada yang terhormat Dr. Leni, kami persilahkan untuk membawakan materi dengan topik aneurisma pembuluh darah otak spinal. Dipersilahkan dokter. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada moderator, Bu Desi. Siang ini saya kembali memaparkan sedikit tentang aneurisma pada otak dan spinal. Sebentar saya share screen saya. Apakah sudah terlihat ini? Sudah terlihat dokter. Baik. Oke, selamat siang para dokter, peserta workshop neurointervensi. Di kesempatan yang kedua ini saya memaparkan sedikit tentang aneurisma pembuluh darah otak dan spinal. Saya mulai lagi. Sebagai introduksi, aneurisma di intrakranial adalah suatu abnormal dilatasi dari dinding pembuluh darah arteri, di mana ini merupakan suatu struktur yang abnormal, biasanya terjadi pada daerah-daerah bifurkasi, bifurcation point, dan kebanyakan terjadi di daerah anterior di circulus Willisi, biasanya sekitar 85% aneurisma itu ditemukan. Beberapa aneurisma ini jika dia ruptur, dia bisa menyebabkan suatu kecacatan ataupun kematian, sehingga menyebabkan suatu namanya perdarahan subarachnoid. Untuk cerebral aneurisma sendiri, prevalensinya untuk di stroke sendiri 5-8%, di mana insidensinya pada non-traumatic subarachnoid hemorrhagic itu sekitar 70-85%, dan kejadian terjadinya ruptur pada kasus ini sekitar 12 dari 100.000 kasus yang terjadi. Prinsipnya adalah kita jika terlihat atau adanya aneurisma, kita melakukan oklusi atau menutup jalannya aneurisma tersebut, tapi sambil melihat flow dari pembuluh darah utama, parent arteri, kemudian pembuluh darah cabang, dan perforasi pembuluh darah di sekitarnya. Yang tadi saya bilang, aneurisma ini adalah suatu kelainan di dinding pembuluh darah, biasanya karena dinding pembuluh darah yang tipis di tunika intimanya, dan menyebabkan suatu seperti balon. Balon pertama besar kayak blister, jadi dinding ini akan tipis, kemudian beresiko untuk terjadinya ruptur tanpa penyebab apapun. Nah, jika dia sudah ruptur, dia masuk ke otak, dinamakan subarachnoid hemorrhagic. Bisa menyebabkan suatu kematian atau suatu koma yang disertai dengan gejala stroke sebelumnya. Lebih banyak pada
usia wanita dibandingkan pria lebih banyak pada wanita dengan rasio 3 banding 2 pada umur 35 sampai 60 tahun, dan pada beberapa orang yang mempunyai indikasi memang dia sudah punya aneurisma di dalam intrakranial, 10 sampai 30% dari pasien tersebut punya multiple aneurisma. Apakah itu di bagian tubuh yang berbeda atau memang di tempat intrakranial lainnya. 3-5% meningkatkan kejadian stroke itu berhubungan dengan aneurisma yang ruptur yang akan menjadi subarachnoid hemorrhagic. Jadi kejadian subarachnoid hemorrhagic itu bukan hanya terjadi karena ruptur aneurisma, bisa terjadi karena trauma atau kelainan malformasi lainnya yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Merlin. Ada gangguan-gangguan hiperkoagulasi, kemudian gangguan di kelenjar pituitari, sickle cell disease, vascular thrombosis, vaskulitis, tumor yang primer maupun secondary, atau penggunaan zat-zat amfetamin atau kokain lainnya. Jika terjadi suatu kejadian yang belum pecah, unruptur, biasanya pasien itu hanya mengeluh beberapa, mungkin ada sakit kepala, ada kelainan-kelainan defisit neurologi atau kelainan saraf kranial, bisa terjadi kejang, bisa terjadi TIA, dan estimasinya memang lebih sedikit dibandingkan kejadian eh, pembuluh darah yang ruptur karena aneurisma. Ini beberapa tempat yang paling sering terjadi di aneurisma intrakranial. Jadi di intrakranial sendiri, kejadian yang paling banyak adalah di bagian anterior dari sulcus wilisi. Kebanyakan terdapat aneurisma adalah di daerah anterior communicating artery atau ACOM, atau di internal carotid artery atau PICOM sekitar 30-35%. Sedangkan pada daerah middle cerebral artery atau MCA sekitar 20%. Berbanding terbalik dengan resiko terjadinya aneurisma pada daerah posterior yang memang lebih sedikit insidensinya dibandingkan di anterior. Jadi di basilar apex itu sekitar 5%, VB junction itu 2%, di daerah pica atau posterior inferior cerebral artery 3%, dan di SCA, superior cerebral artery itu sekitar 3%. Bagaimana dengan aneurisma yang belum ruptur atau belum pecah, yang tadi yang mungkin tetap sempat disinggung? Biasanya tidak menimbulkan suatu gejala yang berat, kecuali aneurisma itu besar. Dan kalau misalkan kecil, biasanya tidak ada simptom atau memang gejala yang ditimbulkan. Pada aneurisma yang besar, tapi dia belum ruptur, bisa menyebabkan biasanya pada pasien itu mengeluh nyeri pada daerah mata, di atas atau di belakang mata, kesemutan, kelemahan anggota gerak, ada lumpuh pada salah satu wajah, dilatasi pupil, atau memang gangguan-gangguan pada penglihatan atau penglihatan yang ganda. Sedangkan pada pasien dengan aneurisma yang ruptur, biasanya yang sudah pecah, pasti dia akan datang dengan keluhan nyeri kepala hebat. Biasanya kita khas dengan nyeri kepala yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Menurut beberapa pasien, nyeri kepala itu seperti tersambar petir. Jadi dia terjadi mungkin belum pernah dia rasakan nyeri kepala seperti itu. Disertai dengan beberapa gejala berupa pandangan ganda, ada mual, ada muntah, ada kaku kuduk, ada gangguan dengan cahaya, fotosensitif, ada sampai kejang, atau kadang sampai penurunan kesadaran, dan bahkan bisa menyebabkan suatu cardiac arrest. Ini pembagian subarachnoid hemorrhagic, kita lihat berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Biasanya ya kita evaluasi berdasarkan pemilihan terapi selanjutnya atau prognosis pada pasien tersebut. Ada skala yang kita biasa pakai untuk evaluasi pasien, yaitu Hanan-S yang biasa kita pakai dengan grade 1 sampai grade 5 didasarkan dengan pemeriksaan neurologik. Grade 1 semakin sedikit, semakin kecil, prognosisnya lebih baik. Di mana grade 1 itu pasien masih sadar, tidak ada defisit neurologi atau minimal dengan nyeri kepala. Grade 2, pasien juga masih sadar, memang ada nyeri kepala yang agak cukup berat, disertai mungkin sedikit defisit neurologi saraf kranial. Grade 3, pasien sudah mulai menurun kesadarannya
dengan defisit neurologi yang ringan. Kemudian yang grade 4, pasien sudah mulai sopor dengan gejala defisit neurologi yang berat. Grade 5, pasien dengan koma dan tidak ada respon saat dilakukan pemeriksaan. Semakin besar grade ke bawah, prognosis pasien semakin buruk dan mungkin pertimbangan untuk tindakan juga lebih dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan atau tidak. Ini untuk gejala skala Hahn-Enhance. Kemudian biasanya kita nilai juga berdasarkan Modified Fisher Scale. Itu kita evaluasi dari pemeriksaan penunjang, bisa dari CT scan atau MRI. Dilihat ada tidaknya perdarahan di subarachnoid dan intraventrikular. Kalau misalkan skalanya 0, tidak ada subarachnoid hemoragik atau interventrikular hemoragik, dia prognosisnya lebih baik. Dan kan semakin tinggi nilainya, misalkan dia mempunyai subarachnoid hemoragik di mana cukup tebal atau cukup banyak, dengan adanya intraventrikular hemoragik biasanya prognosisnya juga lebih buruk. Kemudian ada skala yang biasa dipakai juga oleh bagian bedah saraf, dia membagi atas pemeriksaan GCS kuantitatif, di mana dia bagi GCS-nya mulai dari 15, 13, 14, 13, 14 dengan motor defisit, kemudian yang 7 sampai 12 dengan atau tanpa motor defisit, dengan GCS 3 sampai 6 dengan atau tanpa motor defisit. Grade-nya 1 sampai 5. Jadi semakin berat, grade-nya semakin besar. Nah, pertimbangan-pertimbangan skala ini dipakai untuk tindakan selanjutnya. Apakah memang kita akan melakukan tindakan endovaskular atau memang tindakan operatif atau prognosis pada pasien. Ini gambaran aneurisma di dalam pembuluh darah. Ini aneurisma yang belum ruptur. Jadi gambar seperti ada balon dengan dinding yang tipis dari tunika muscularis. Ini contoh gambarnya. Jika dia ruptur, maka dinding akan robek dan mengeluarkan perdarahan masuk ke otak ataupun ke intraventrikular. Untuk aneurisma sendiri yang perlu kita perhatikan adalah arteri yang memperdarahinya di mana, kemudian ukuran dari aneurisma. Ukuran itu biasanya kita lihat berdasarkan domnya, kita ukur dari diameternya dan panjangnya. Untuk neck-nya sendiri kita ukur lehernya. Jika dikatakan leher yang sempit atau leher yang mungkin kita akan lakukan dengan tindakan endovaskular, itu neck-nya biasanya 1:3. Jadi perbandingan antara ukuran leher dan ukuran diameter itu 1:3. Sedangkan dengan wide neck, mungkin kita perlu pertimbangan dengan lain. Apakah memang tetap memakai endovaskular dengan beberapa tipe pilihan pengobatan atau memang kita lakukan clipping yang nanti kita konsulkan ke teman sejawat di bedah saraf. Ini contoh tipe-tipe aneurisma intrakranial. Jadi ada beberapa bentuk. Kita bagi atas 4 bentuk, tipe sakular, fusiform, dissecting, dan mikotik. Untuk gambaran pembuluh darah yang normal pada gambaran longitudinal seperti ini, kemudian pada horizontal potongannya seperti ini. Jadi kalau pembuluh darah yang normal, dia lurus, tegak seperti pipa. Kalau ada sakular, dia bentuk seperti balon, menonjol. Fusiform, dia seperti pinggang, seperti gambaran elips. Dissection, dia agak robek sedikit aneurismanya, jadi ada sedikit benjolan. Kemudian ini yang false aneurisma. Untuk sakular aneurisma, kebanyakan jenis aneurisma di dalam kepala itu adalah sakular aneurisma atau namanya berry shape. Jadi bentuknya seperti balon, 90%-nya adalah memang sakular aneurisma, dan kebanyakan di daerah sirkulus Willisi, yang merupakan pembuluh darah utama dari otak sendiri. Dikarenakan memang defisiensi dari tunika muscularis dan di mana tunika muskularisnya menjadi lebih tipis dan terlihat adanya leher pada aneurisma sendiri dan menjadi hanya terlihat adanya tunika intima dan adventisia.
85% tempat di sakular aneurisma adalah ditemukan pada circulus of Willisi. Ini yang tadi sudah sempat diterangin lebih banyak di daerah anterior dibandingkan daerah posterior untuk letak aneurisma dengan ukuran yang biasa kita uh, bagikan atau kelompokkan adalah kalau ukuran aneurisma diameter yang kecil adalah diameter yang kurang dari 10. Aneurisma ukuran besar itu 10 sampai 25 mm dan giant aneurisma itu ukuran diameternya lebih dari 25 mm. Sedangkan untuk ukuran leher, kalau untuk leher sempit dia kurang dari 4 mm, leher lebar dia lebih dari 4 mm. Untuk aneurisma fusiform, aneurisma ini biasanya terjadi karena ektasia pada pembuluh darah arteri atau memang kebanyakan karena proses aterosklerosis terjadi pada pasien-pasien yang usia tua dan menyebabkan segmen pembuluh darahnya agak panjang. Di mana kalau aneurisma ini biasanya terjadi iskemi dan jarang terjadi ruptur pada aneurisma ini. Pada pasien uh, dengan aneurisma dissecting aneurisma itu dia lebih historinya lebih buruk dan lebih menyebabkan banyak kemungkinan terjadinya rebleeding lebih besar. Jadi pasien-pasien dengan kronik hipertensi atau penyakit-penyakit pembuluh darah kecil, kemungkinan terjadinya aneurisma adalah aneurisma diseksi aneurisma. Sedangkan pada jenis hemikotik aneurisma, ini jenis yang paling jarang, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan kelainan endokarditis bakterial, di mana ada gambaran campuran dari aneurisma fusiform, ada aneurisma sakular, tapi dengan bentuk yang irregular. Jadi di sepanjang pembuluh darahnya itu ada beberapa bentuk aneurismanya. Ini gambaran CT scan pada kemungkinan pasien dengan perdarahan intraparenkim dan perdarahan intraventrikuler dinamakan subarachnoid hemorrhagic, di mana terjadi hematom pada daerah frontal dan masuk ke daerah sistem diventrikuler. Terlihat adanya gambaran dengan batas tegas yang merupakan suatu formasi dari aneurisma yang pecah. Ini gambaran dari MRI-nya. Kalau dari MRI pada kecurigaan aneurisma intrakranial, gambaran T1-nya, T1-nya terlihat sinyal heterogenus, disertai memang mungkin ada sedikit trombosis di sekitarnya, tergantung dari umur aneurisma tersebut. Kemudian pada gambaran T2-nya terlihat ada gambaran hipodens, disertai dengan gambaran hiperintens pada sekelilingnya. Untuk aneurisma sendiri, gold standarnya untuk evaluasi pemeriksaan adalah dengan menggunakan cerebral angiografi atau DSA, di mana untuk screeningnya, beberapa mungkin teman sudah pada tahu dokter, kita menginjeksi kontras dengan kecepatan sekitar 4 cc per second, kontras yang kita injeksi untuk evaluasi pembuluh darah yang terlihat, dan kecurigaan aneurisma pada pembuluh darah tersebut. Ini gambaran 3D angiografi pada pembuluh darah di vertebral junction. Jadi ini pembuluh darah yang posterior, ini anterior. Saat dilakukan 3D rekonstruksi, terlihat adanya aneurisma pada segmen VB junction, jadi vertebralis ke basilar arteri yang mungkin dari sebelah kanan lebih banyak. Ini aneurisma yang mungkin sudah ruptur karena bentuknya dia tidak sempurna. Ini juga terlihat ekstravasasi pada aneurisma tersebut saat dilakukan rekonstruksi ulang. Jadi ekstravasasi itu seperti ada kontras yang keluar dari saat injeksi dari cerebral angiografi tersebut. Ini gambaran aneurisma yang mungkin yang giant dengan diameter yang lebih dari 25.
Di sini terlihat adanya aneurisma pada daerah ICA sebelah kiri, di daerah supraklinoid. Jadi aneurisma sendiri kita evaluasi dengan kita ukur domnya dan ukur lehernya. Ini aneurisma pada pangkal atau bifurkasi antara ACA dan ke MCA. Ini pada daerah internal karotid arteri yang sebelah kiri. Terlihat adanya aneurisma di percabangan antara ACA dan MCA. Ini juga gambaran angiografi. Ini terlihat gambaran angiografi pada pembuluh darah ICA yang sebelah kanan. Ini gambaran dari ACA, dari pembuluh darah anterior cerebri arteri dan MCA, medial cerebri arteri, di mana saat terjadi terlihat angiografi ada tonjolan pada akom. Ini namanya anterior communication artery. Sini kelihatan ada aneurismanya. Kemudian yang ini injeksi pada ICA sebelah kiri. Pada gambaran MCA segmen M2 yang inferior, terlihat adanya aneurisma pada percabangan segmen dari M2 sebelah kiri dari MCA, middle cerebral artery. Ini gambaran 3D-nya. Kemudian ini pada daerah posterior, daerah di vertebrobasilar. Ini terdapat aneurisma pada top lordotik atau top basilar arteri. Jadi memang lebih banyak di daerah bifurkasio. Selain dari pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa kita curiga, yaitu dengan pemeriksaan LCS, di mana LCS itu biasanya terlihat adanya santokrom pada pemeriksaan awal terjadinya subarachnoid hemorrhagic disertai intraventricular hemorrhagic. Ini gambaran MRI-nya kurang lebih sama kalau misalkan kita ketemu MRA, sorry maaf, di mana MRA jika kita belum melakukan DSA pada pasien sebaiknya dilakukan CTA atau MRA. Komplikasinya jika sudah terjadi aneurisma yang pecah disertai subarachnoid hemorrhagic, biasanya pasien yang paling banyak itu yang kita perlu perhatian adalah vasospasm. Vasospasm bisa terjadi saat di angiografi atau pas di simptomatik saat perawatan pasien. Selain vasospasm, pada pembuluh darah yang perlu kita evaluasi adalah rebleeding, jadi hidrosefalus atau terjadi kejang pada pasien. Ini untuk penata laksanaannya. Jadi pada pasien-pasien dengan ruptur aneurisma intrakranial seharus lebih cepat lebih baik untuk dilakukan tindakan setelah perdarahan yang terjadi. Jadi tindakannya bisa dengan coiling maupun dengan clipping. Jadi sambil tindakan kita lihat kita harus memberikan terapi yang adekuat saat terjadi vasospasm. Kapan kita memilih coiling, kapan kita memilih clipping, ada pertimbangannya. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi tindakan kalau untuk clipping kita biasanya lakukan pada aneurisma dengan leher yang besar. Pada aneurisma leher sempit biasanya kita lebih prefer ke tindakan coiling. Tapi tergantung kalau misalkan dia lehernya besar, kita bisa lakukan dengan tambahan flow diversion untuk tindakan endovaskular selanjutnya. Ini pertimbangan untuk tindakan clipping dan tindakan coiling. Untuk tindakan clipping sendiri, kalau misalkan leher besar, leher lebar, dengan inadequate endovascular access, kemudian terlihat adanya trombus intraluminar, atau oklusi di arteri arteri utama, kemudian ini komplit oklusi, kemudian pada aneurisma dari MCA dengan umur yang mungkin lebih
kurang dari 50. Pertimbangan-pertimbangan ini mungkin kita bisa lakukan dengan tindakan clipping yang dikonsulkan ke bedah saraf. Tapi jika aneurisma dengan leher sempit, aksesnya juga sulit untuk kraniotomi, tidak ada pembuluh darah tambahan yang lain dengan subarachnoid yang memang cukup nilainya sebenarnya cukup rendah. Kemudian biasa terjadi vasospasm atau di sirkulasi posterior, kita biasa pertimbangan untuk lakukan coiling. Bagaimana teknik simple coiling yang biasa kita lakukan untuk endovascular treatment? Biasa kita akan lakukan konsep untuk evaluasi jenis coiling yang akan kita pakai. Kita lakukan framing, filling, dan finishing coiling. Biasa coiling yang kita pakai itu kita ukur dari diameter aneurisma tersebut. Ukurannya itu biasanya 0,5 sampai 1 mm lebih kecil dari ukuran diameter aneurisma. Dan kita lihat apa perlu tidak kita pakai shape pada kateter dengan lihat aksesnya masuk dari leher aneurisma tersebut. Kemudian kita lakukan framing. Framing itu masukkan coiling, kita lihat setelah coiling masuk, kita lakukan filling. Filling, masukin lagi coilingnya sampai agak penuh. Jika misalkan sudah mulai penuh, kita finishing coiling. Nah, setelah 3 langkah framing, filling, dan finishing, kita harus hitung sekitar packing rate-nya. Packing rate-nya itu sekitar 30% dari ukuran dari dome-nya aneurisma. Ini contoh tindakannya. Jadi coil itu sebenarnya ada 2 macam, ada framing atau 3D coiling atau helix coil. Nah, untuk memasukkan coil kita harus lihat tipe dari aneurisma tersebut, diameternya bagaimana, kemudian kita pilih untuk coil diameternya berapa, coil diameter yang kita pilih, kita lihat shape-nya dan packing density-nya. Untuk beberapa tipe aneurisma, ini untuk tindakan coiling, ada juga kita pakai dengan coil stenting assisted coiling, kemudian balloon assisted coiling. Jadi kita pasang stent, kemudian kita masukkan coiling supaya coilingnya itu tidak jatuh biasanya pada aneurisma dengan leher lebar. Itu pula dengan balloon assisted coiling, kita masukin coiling supaya dia tidak jatuh lagi, kita lebarkan balon, kemudian coilnya tetap di dalam. Atau pada pasien aneurisma dengan tipe leher lebar dengan aliran darah yang cukup masih bisa dijangkau, kita biasa pakai flow diverter. Flow diverter stent ini memang cukup mahal, namun dia cukup efektif untuk aneurisma dengan tempat-tempat yang agak sulit dijangkau atau dengan leher yang lebar. Ini contoh, ini giant aneurisma pada ICA sebelah kiri. Kemudian ini dilakukan, ini juga contoh aneurisma pada pembuluh darah ini di ACA sebelah kiri. Ini dilakukan coiling. Maaf, ini di MCA. Lakukan coiling. Kemudian ini pada ACOM anterior communication artery. Ini terlihat adanya aneurisma, kemudian kita lakukan coiling. Biasanya setelah angiografi, coil itu akan memberikan gambaran putih. Jadi karena memang coilnya sudah terisi dan sudah penuh. Ini juga gambaran aneurisma, kita lakukan coiling. Ini di icah sebelah kiri, kemudian ini di top basilaris, di apex. Kemudian ini juga di segmen vertebral posterior. Kemudian kita masuk ke spinal aneurisma. Spinal aneurisma ini memang kita lihat evaluasinya sama seperti di intrakranial aneurisma.
kita memakai gold standard diagnosisnya dengan spinal angiogram. Biasanya jarang sekali memang dilakukan dan memang kasusnya juga sedikit dibandingkan aneurisma di intrakranial. Biasanya pasien datang dengan keluhan kelemahan di anggota gerak bawah atau nyeri pada daerah pinggang ke bawah yang memang mendadak dan kita curiga memang ada tidaknya aneurisma yang pecah atau ada aneurisma di daerah spinal. Aneurisma yang kecil memang tidak terlalu kelihatan pada gambaran MRI dan memang suatu aneurisma ini kebanyakan di spinal itu adalah jenis yang fusiform dibandingkan yang sakular. Dan frekuensi yang terbanyak adalah di daerah radiculomedulari arteri atau radiculopial arteri. Ini pada normal arteri pada pembuluh darah spinal. Jika terdapat aneurisma, biasanya terlihat adanya tonjolan yang dilihat pada spinal angiogram. Ini pembuluh darah radiculomedulari arteri. Terlihat adanya aneurisma saat dilakukan injeksi kontras. Ini juga contoh dari pemeriksaan spinal angiografi pada torakal 9. Pada arteri radikulopial terlihat adanya aneurisma. Ini di posterior spinal arteri. Ini gambaran cerebral angiogram. Aneurisma sini sangat kecil dan kadang memang tidak terlalu kelihatan pada beberapa pemeriksaan evaluasi cerebral spinal angiografi dan ini memerlukan penglihatan yang lebih cermat. Nah, ini biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri pada punggung yang bersifat lokal, mungkin di daerah aneurismanya, dan nyeri ini pada aneurisma yang ruptur atau memang yang agak besar bisa menyebabkan oklusi dari arteri radiculomedulari sehingga menjadi iskemik pada pembuluh darah di spinal. Ini gambaran MRI-nya. Jadi gambaran MRI-nya itu seperti terlihat seperti gambaran bola pada epicenter lateral dari medula spinalis tersebut. Jadi gambaran ini yang menjadi patokan kita untuk tindakan selanjutnya jika pasien mengalami klinis dengan nyeri pinggang atau nyeri punggung hebat atau dengan keluhan kelumpuhan yang mendadak. Ini gambaran spinal angiografi pada torakal 12 saat dilihat dibandingkan saat di MRI kelihatan gambaran ball. Saat dilakukan spinal angiografi terlihat adanya aneurisma. Ini dengan efek hematoma, pasien dengan keluhan lemah anggota gerak bawah disertai nyeri, dilakukan pemeriksaan spinal angiografi, didapatkan adanya aneurisma pada radiculomedularis arteri. Kemudian kesan di sini aneurismanya adalah bentuk fusiform. Jadi bentuk fusiform yang memang terlihat jelas pada torakal 12. Ini juga pada pemeriksaan segmen torakal 10 arteri terlihat aneurisma fusiform dengan diseksi aneurisma. Ini pada arteri Adam-Kiewicz yang memang khas pada arteri radiculomedulari arteri di spinal. Ini pasien dengan gangguan subarachnoid hemoragik dengan multifokal ekstradural, ekstramedulari dan intramedulari hemoragik pada daerah cervicothoracik spinal. Kemudian pasien ini kita curigain dengan transfer mielitis, namun pada saat dilakukan spinal angiografi terlihat adanya aneurisma pada pembuluh darah radiculopial arteri. Ini posterior spinal arteri. Ini saat diinjeksi di sini terlihat adanya aneurisma. Kemudian bagaimana penanganan untuk strategi spinal aneurisma? Ada 3 sebenarnya kita konservatif lebih banyak
Kemudian bisa endovascular treatment atau bisa dengan operasi atau surgical resection. Pada surgical intervensi atau reseksi biasanya kita evaluasi juga dari ukuran aneurisma tersebut di spinal, bagaimana distal flow-nya, morfologinya, kemudian tipenya, kemudian ukuran yang besar itu mungkin kita lebih pertimbangan untuk operasi dibandingkan endovascular treatment. Pada aneurisma spinal ini sebenarnya tergantung dari alhamdulillah jam terbang, karena memang ini sangat kecil dan memerlukan suatu tindakan yang selektif untuk mencapai evaluasi ada tidaknya pemeriksaan spinal angiografi dengan kemungkinan terjadi aneurisma. Jika memang ada, komplikasinya pun lebih berat kalau memang kita lakukan tindakan karena kadang pada pasien-pasien dengan pembuluh darah yang kecil pada spinal bisa terjadi vasospasm, trombosis atau diseksi pada pembuluh darah. Jadi memang kita tetap informasikan ke pasien kalau komplikasi memang lebih besar dibandingkan memang pada aneurisma dengan di intrakranial dibandingkan dengan spinal aneurisma. Mungkin itu saja dari saya mengenai intrakranial aneurisma dan spinal aneurisma. Kiranya dapat bermanfaat bagi dokter sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Leni dan untuk selanjutnya sesi terakhir akan disampaikan langsung oleh Dr. Fitz Sumantri Usman, spesialis neurologi subspesialis NIIO Konsultan Finspina, dan berikut terlampir untuk kurikulum vitae beliau untuk topik yang akan dibawakan dengan judul tumor-tumor yang kaya vaskularisasi dari pembuluh darah otak spinal. Kepada yang terhormat Dr. Fitz, kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Kita masuk ke topik selanjutnya tentang hipervaskularisasi dari tumor-tumor yang kaya akan pembuluh darah, baik itu di daerah otak maupun di daerah medula spinalis. Satu hal yang menarik dari topik ini adalah selain dari tujuan tindakan ini yang hanya sebagai tindakan supporting agar operasi removal tumor yang sebenarnya dapat berlangsung lebih nyaman untuk para ahli bedah saraf, tindakan ini juga memerlukan kecermatan dalam memilih alat-alat atau bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk tujuan embolisasi tumor-tumor tersebut. Baik, kita mulai. Gejala dari tumor-tumor yang hipervaskularisasi itu sebenarnya sama saja dengan tumor-tumor otak yang lain seperti nyeri kepala, kelemahan satu sisi tubuh atau seluruh tubuh, kesemutan, gangguan pada penglihatan, dan kejang-kejang. Ya, nah hampir tidak ada bedanya dengan tumor-tumor di kepala yang lain, baik itu hipervaskularisasi maupun yang vaskularnya biasa saja atau tidak ada. Biasanya tumor-tumor ini secara konservatif atau secara tradisional akan dapat kita lihat melalui pemeriksaan MRI, CT scan kepala, baru setelah itu kita lakukan biopsi untuk menentukan malignan atau benign. Kemudian adalah gambaran dari suatu stereotaktik yang sebelah kanan dari kepala, gambaran dari 6 dimensi, dan sebelah kiri adalah gambaran dari pembuluh darah spinalis anterior yang seringkali merupakan feeder utama dari tumor-tumor di medula spinalis. Kemudian seperti kita tahu, treatment option dari hipervaskular tumor head and neck itu tetap surgery, kemudian terapi radiasi, kemoterapi, targeted terapi itu biasanya kita lakukan untuk mensupport tindakan pembedahan. Prognosis dari hipervaskular brain dan spinal cord tumor ini tergantung dari tipe tumornya, lokasi dan ukuran tumornya, usia pasien, kondisi umum pasien, kemudian respon terhadap terapi yang kita pilih. Selanjutnya kita bisa tentukan prognostik dari tumor tersebut. Oke, indikasi dari preoperatif tumor embolisasi seperti yang sudah tadi kita sampaikan adalah
untuk mengontrol suplai aliran darah yang tidak dapat dijangkau atau tidak dapat dilihat oleh tindakan pembedahan. Kemudian dia mengurangi angka kesakitan akibat dari prosedur pembedahan, mengurangi waktu operasi, kemudian meningkatkan angka kesuksesan terapi, menurunkan resiko injury dari jaringan-jaringan normal yang ada dalam tumor tersebut karena perdarahan sudah tidak terlalu banyak pada saat dilakukan pembedahan pada tumor-tumor tersebut, mengurangi nyeri, kemudian minimalkan angka rekurensi dari tumor, dan yang juga tidak kalah penting adalah memberikan gambaran visualisasi yang lebih jelas terhadap sejawat bedah dalam mengoperasi tumor-tumor tersebut, sehingga komplikasi minimal ataupun misalnya komplikasi yang kita takutkan tidak terjadi. Jadi tumor-tumor yang hipervaskular ini biasanya memiliki feeder arteri yang banyak. Contohnya meningioma atau juvenile angiofibroma, ya, JAF. Nah, kita intervention itu menutup feeder tersebut. Nah, setelah feeder itu tertutup, otomatis tumor tersebut tidak memiliki pasokan darah yang cukup. Nah, sehingga entahlah tumor itu bisa mengecil ataupun memberikan, karena dia vaskularisasi yang menurun, otomatis sejawat yang membedahnya dalam 2 minggu ke depan itu bisa lebih nyaman, tidak terlalu banyak perdarahan yang timbul, tidak memerlukan suplai donor darah, dan waktu perawatan yang ditimbulkan akibat surgery yang sudah diembolisasi itu juga jauh lebih singkat. Oke, agen-agen yang seringkali kita pakai atau bahan-bahan yang seringkali kita pakai dalam penata laksanaan embolisasi tumor tersebut, dulu kita kenal yang namanya PVA, suatu partikel berupa mikrovaskular. Dia sangat mudah untuk digunakan, namun tempatnya sebenarnya untuk tumor head and neck tetap ada ya PVA itu ya. Kemudian microsphere dan gel form. Ada yang berbentuk liquid, yaitu NBCA yang kita kenal sebagai glue. Kemudian yang paling banyak kita pergunakan saat ini adalah Onyx. Onyx ini baru sekitar 10 tahunan mungkin masuk ke Indonesia, jadi relatif lebih baru, tapi tingkat keamanannya lebih baik dibandingkan glue. Kemudian karena dia berbentuk liquid, jadi dia bisa lebih mudah masuk ke dalam struktur pembuluh darah yang cukup kompleks. Kalau PVA, dia itu tergantung oleh aliran darah dan kekuatan flush dari operator. Sehingga kalau misalnya flushnya terlalu kuat, otomatis partikel-partikel tersebut tidak masuk ke dalam pembuluh darah lain yang mungkin lebih kecil. Tapi kalau Onyx, karena dia bentuknya adalah liquid, jadi dengan tekanan yang power yang sedang saja dari operator, dia bisa ikut ke dalam aliran darah yang merupakan feeder dari tumor tersebut. Coil juga sering kali kita pakai, khususnya untuk tumor-tumor yang hipervaskular yang memiliki flow yang cukup tinggi. Tapi mengingat harga coil yang relatif cukup mahal, kita lebih prefer untuk kalau tumor-tumor head and neck itu lebih prefer kita gunakan PVA ataupun Onyx. Kalau dia ekstrakranial, kita masih oke lah pakai PVA dan Onyx. Tetapi kalau misalnya dia intrakranial, pilihan kita jauh lebih sedikit lagi, sehingga kita bisa menggunakan Onyx ataupun kadang-kadang coil ataupun NBCA. Ini adalah satu jurnal yang mengatakan bahwa tindakan embolisasi pada saat perioperatif adalah efektif dan aman sebagai adjuvan, sebagai supporting untuk reseksi dari untuk tindakan pembedahan dari tumor tersebut.
Mayor complication, komplikasi mayor memang biasanya jarang ditemukan, namun hal itu semuanya terkait oleh pengalaman dari operator dan pemilihan bahan material yang digunakan untuk terapi embolisasi tersebut. Kemudian, ini adalah tumor-tumor yang biasanya hipervaskular dan biasanya ada dalam head, ada pada leher dan kepala, seperti juvenile angiofibroma, kemudian ada meningioma, ada juga hemangioperisitoma, ada glomus, kadang ada lesi metastase dari tumor lain, tapi biasanya jarang ya. Kalau lesi metastasis dari tumor lain yang avaskular, lesi metastasisnya vaskular itu biasanya jarang. Ada juga hemangioblastoma. Selanjutnya, kita bicara tentang meningioma. Meningioma adalah tumor ekstrakranial yang paling sering kita temukan dalam praktek klinis seorang intervensi dan seorang neurologis untuk kasus-kasus ekstrakranial. Nah, jadi seperti namanya meningioma itu adalah tumbuh dari meningen. Biasanya pembuluh darah yang berperan dalam tumor ini adalah meningia media, cabang dari maxillaris interna. Pharyngeal ascendens juga sering kali ditemukan sebagai feeder dari tumor ini. Tetapi selain pharyngeal ascendens, superficial temporal artery itu lebih sering lagi. Jadi kalau untuk JAF, juvenile angiofibroma, itu feedernya adalah pharyngeal ascendens yang mostly. Kalau meningioma biasanya adalah meningia media dan superficial temporal artery. Biasanya adalah pembuluh darah yang memperdarahi most meningen, kayak occipital, kayak superficial temporal artery dan meningia media. Jadi biasanya menyerang pada orang-orang usia 40 sampai 70 tahun, wanita lebih sering terkena meningioma 3:1, lebih dari 50% merupakan tumor intrakranial primer pada wanita. Jadi sesuatu yang kita takutkan dari meningioma itu sebenarnya hanyalah efek tekannya, efek kompresinya. Kalau memang misalnya dia tidak terlalu besar, biasanya tidak memberikan gejala. Actually kalau misalnya suatu meningioma itu ada di intrakranial, itu biasanya dari feedernya biasanya ada dangerous anastomosis dengan yang ekstrakranial. Jarang sekali meningia media yang ansih memberikan feeder ke meningioma, kemudian meningiomanya jadi intrakranial. Biasanya ada keterlibatan meningia media, hubungan sama oftalmika atau inferolateral trunk, baru dia memberikan feeder untuk meningioma. Jadi biasanya tidak meningia media sendiri atau tidak superficial temporal artery sendiri. Tumor yang besar dari meningioma, seperti tadi kita sama-sama tahu, itu adalah biasanya berada di external carotid artery. Seringkali meningioma merupakan school-based tumor dan seringkali meluas, spreading ke arah sinus cavernosus atau ke middle daerah school-based yang di tengah lainnya. Oke, nomor 2 yang paling sering adalah juvenile angiofibroma. Dia benign ya, bukan malignan, sama seperti meningioma, efek kompresinya jauh lebih kita takutkan. So kompresi itu biasanya terjadi pada juvenile angiofibroma yang besar. Angiofibroma biasanya pada laki-laki usia 14 sampai 17 tahun, lebih muda, dan gejala utamanya adalah epistaxis. Tumor oklusi di sinus bisa merusak dinding sinusitis sehingga pasien akan seringkali sinus yang berkepanjangan. Satu hal yang menarik dari juvenile angiofibroma adalah kita tahu feedernya adalah pharyngeal ascendens, ya kan? Nah, seringkali arteri lingualis terlibat dalam sebagai feeder dari tumor tersebut. Jadi, apabila kita melakukan embolisasi dan kita salah mengenali bahwa itu adalah arteri pharyngeal ascendens, padahal arteri lingualis, seringkali lidah langsung drop ke belakang dan pasien menjadi tidak sadar karena tidak ada suplai oksigen. Jadi pengenalan
arteri apa yang menjadi feeder pada kasus-kasus JAF ini sangat penting agar kita tidak mengembolisasi arteri lingualis gitu, supaya lidah tidak terdorong ke belakang. Ya, ini adalah kalau surgery sendiri tingkat rekurensinya 25-60%, kalau radiasi tingkat rekurensinya 25%. Nah, tapi apabila kita memberikan embolisasi, ya kan, itu lebih menurunkan lagi angka rekurensi dan meningkatkan angka keberhasilan dari surgery dan mencegah outcome fatal lainnya. Oke, apa saja yang bisa apa yang menyebabkan, ya kan, apa yang menyebabkan defisit neurologis setelah embolisasi tumor-tumor hipervaskularisasi ini? Biasanya kekurang tepatan, bukan kesalahan ya, kekurang tepatan kita dalam memilih bahan-bahan yang untuk dijadikan emboli. Jadi misalnya untuk menekan angka prosedur karena pagu BPJS rendah, ya kan, kita menggunakan PVA yang murah meriah. Padahal mungkin kalau dengan Onyx itu lebih baik. Atau mungkin kita menggunakan NBCA karena dorongan dari kelihatannya kalau pakai NBCA keren gitu ya, karena murah dan bagus gitu loh. Tapi kita perlu skill untuk NBCA tersebut. You don't have to good in every single field. Oke, Anda nggak perlu jadi hebat untuk semua bidang gitu. Anda bisa pakai NBCA, bisa pakai Onyx, bisa pakai apa. Kalau memang misalnya sudah ada yang lebih baru, sudah ada yang lebih aman, kenapa kita harus pakai NBCA? Kecuali memang NBCA sangat-sangat urgent di kasus tersebut. Kalau kasusnya cuma lebih murah, kenapa harus memaksakan memakai NBCA? Ya, jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu yang menuntun kita memilih material yang salah. Reflux dari emboli material itu juga memberikan bisa menyebabkan defisit neurologis. Kemudian kegagalan kita seperti yang tadi saya bilang untuk mengenali suatu anastomosis yang berbahaya itu bisa menuntun kita untuk memberikan outcome yang buruk pada pasien-pasien yang kita lakukan embolisasi. Oke, ini adalah contoh-contoh dari bahan-bahan atau material embolisasi yang di atas ini adalah PVA, ukurannya bermacam-macam, ada 150 mikron, ada 350 sampai sekian, ada 560 sampai sekian. Ini adalah vascular amplats, ya, itu untuk mengoklud satu pembuluh darah tersebut, ukurannya juga bermacam-macam. Dan yang ini adalah foam. Ini adalah NBCA, N-butyl cyanoacrylat, biasanya kita campur dengan tripiodol. Ini adalah Onyx, ya. So, berapa lama setelah embolisasi pasien kita bedah? Biasanya kita lakukan pembedahan, hasil yang optimal itu dalam 7-10 hari. Setelah 14 hari, itu juga bisa kita bedah, ya. Nah, maksimal 14 hari. Setelah 5 bulan, biasanya pembuluh darah sudah mengkompensasi dan sudah memberikan neovaskularisasi ke arah tumor tersebut untuk menjadikan feeder. Ngerti maksudnya ya? Jadi setelah 5 bulan biasanya pembuluh darah yang menuju tumor tersebut sudah timbul yang baru, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita mau ngelakuin embolisasi, ya sudah pastikan memang pasien mau dibedah, gitu. Karena yang kita tutup kan adalah pembuluh darahnya. Ya, kalau memang misalnya pasien tidak mau dibedah, bagaimana kalau pasien nggak mau dibedah, tapi kita embolisasi aja, berarti harus lebih dari satu pembuluh darah yang kita tutup. Itu pun tidak menjamin neovaskularisasi tidak terjadi, kira-kira seperti itu. Jadi klinisnya, SOP-nya, preembolisasi ini hanya untuk pasien-pasien yang mau dibedah. Dan waktunya harus janjian dulu sama dokter bedahnya. Jadi jangan sampai kita embolisasi sekarang, tapi akhir minggu ini sampai minggu depan
mereka pergi kemana gitu. Jadi baru ada 3 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan, itu percuma, jangan embolisasi sekarang. Embolisasi memang waktu dia memang ada, gitu loh. Jadi setelah embolisasi, tunggu 1-2 hari atau 2-3 hari, langsung kita bedah. Oke, potential dangerous anastomosis, connection, dan cranial nerve supply. Jadi seringkali dangerous anastomosis ini tidak kita temukan. Nah, sebaiknya harus kita kenali dari awal dan lebih baik betul-betul kita pahami jalan aliran darahnya, karena kalau dangerous anastomosis ini kita cut, tidak hanya kefatalan yang berpotensi untuk timbul, tapi juga mengganggu saraf-saraf kranial yang ada di wajah. Ini adalah contoh-contoh anastomosis yang seringkali terjadi. Pada suatu kasus meningioma, kan internal maxilla ya, internal maxilla punya cabang meningia media, meningia accessorius, kemudian arteri foramen rotundum, dan kadang ada arteri Vidian ya, yang ditemukan oleh Dr. Vidi tadi. Nah, meningia media itu punya banyak cabang, cabang cavernosus, cabang orbital, cabang pectoral squamous, cabang dari divisi yang superior, dan cabang-cabang rami-rami yang lainnya. Biasanya suatu internal maxillaris internal itu beranastomosis dengan inferolateral terang, kemudian ada internal carotid artery cabang petrosus dan internal carotid artery cabang cavernosus ya. Semuanya di bawah ophthalmic berarti ya kan, di bawah segmen ophthalmic, di bawah segmen clinoid ya. Nah, itu yang sering memberikan anastomosis dengan maxillaris internal. Jadi bagaimana kita mengenali ini suatu dangerous anastomosis apa tidak? Apakah ada hubungannya? Apakah ada aliran yang memberikan feeder ke tempat yang berbahaya? Kalau misalnya ini terjadi, yang digambar ini terjadi, ini bisa dibilang bukan dangerous anastomosis. Tapi apabila meningia media memiliki anastomosis dengan orbitofrontal atau frontopolar yang merupakan cabang dari cerebri anterior, berarti ada eksterna shunt ke internal, itu dangerous anastomosis. Atau meningia media memberikan cabang ke arteri ophthalmica, itu dangerous anastomosis, pasien bisa buta. Ya, tapi kalau untuk ini yang ada di dalam slide ini bukan most of all, ini bukan dangerous anastomosis, kecuali pada saat dia mau anastomosis Anda lihat ini ada aliran darah ke ophthalmic, itu baru dangerous anastomosis. Jadi straight dangerous anastomosis bisa adalah straight dangerous anastomosis adalah aliran darah ke tempat yang berbahaya, seperti mata, seperti intrakranial. Itu sebaiknya kita hindari. Itu bukan sebaiknya, itu harus kita hindari. Nah, JAF, pharyngeal ascendens, sama arteri lingualis, itu pharyngeal ascendens, cabang-cabangnya kita tahu ada tymphanica anterior, ada truncus pharyngeal, dan neuromeningeal truncus. Dan dia biasanya pharyngeal ascendens itu kalaupun ada anastomosis yang silent, itu dengan internal carotis atau arteri vertebralis. Seperti tadi saya bilang, kita lihat apakah anastomosisnya itu ke cabang yang mengarah langsung pada organ tertentu atau tempat berbahaya yang lain. Entahlah ke mata atau ke misalnya ke pika, ya. Pika cabang dari vertebralis maksudnya, ya kan? Atau ke frontopolar atau orbitofrontal. Ini adalah angka kesuksesan dari agen-agen embolik. Saya pikir rata-rata sih semuanya di atas 90% ya. Jadi apapun agen embolik yang Anda pilih, itu sama-sama bagus. Nah, tapi berbeda tingkat efektivitasnya apabila Anda menggunakannya di suatu organ tertentu. Jadi maksudnya PVA bagus nggak? Ya bagus. Onyx bagus nggak? Ya bagus. NBCA bagus nggak? Bagus. Gitu loh. Tapi kalau memang misalnya Anda mau hajar meningioma, misalnya gitu, ya kan? Nah, oke pakai PVA nggak apa-apa.
gitu loh. Tapi kalau misalnya meningiomanya atau tumor vaskularisasinya di intrakranial, ya jangan pakai PVA, gitu loh. Pakai yang lain aja, gitu. PVA sulit buat dikontrol karena dia betul-betul ikut tergantung dari flow aliran darahnya. Gitu. Kalau misalnya pembuluh darahnya complicated, arsitekturnya rumit, dia bisa masuk ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita tuju. Kasarnya seperti itu. Ya, jadi semuanya bagus. Tinggal kemampuan kita memilih di tempat ini cocok apa enggak, di tempat ini oke apa enggak, atau di tempat ini jangan-jangan kalau kita pakai ini malah nimbulin gejala yang lain atau mempersulit kerja kita. Kira-kira seperti itu. Dan pengalaman Anda save pakai apa? Anda save pakai Onyx ya pakai Onyx. Anda save pakai NBCA ya udah pakai NBCA, nggak ada masalah. Anda save pakai Amplatz ya udah pakai Amplatz, nggak apa-apa gitu loh ya. Oke, ini adalah komplikasi pada kasus-kasus tumor. Ada minor komplikasinya, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan material-material pada tumor kayak vaskularisasi. Ini adalah kasus-kasus awal saya sekitar 15 tahun yang lalu. Ini suatu malformasi ekstrakranial, saya tutup dengan menggunakan Amplatzer, ya, vascular Amplatzer. Kemudian ini contoh dari suatu meningioma. Gambar pertama sebelum diberikan PVA, gambar kedua setelah kita embolisasi dengan PVA. Kemudian ini contoh dari juvenile angiofibroma nasopharynx, MRI-nya. Kemudian gambar angiografi yang di sebelah kanan, ini gambar keduanya sebelum diembolisasi, gambar yang di tengah setelah kita embolisasi dengan PVA. Ini juga contoh dari tumor. Ini adalah suatu ini bukan meningioma. Ya, ini meningioma. Ini kita tutup dengan Onyx. Oke, ini contoh yang lain. Gambar atas suatu meningioma, gambar bawah kita tutup dengan PVA. Kemudian ini juga suatu meningioma. Ini juga suatu gambaran meningioma. Ini meningioma. Ini feedernya, cabang dari arteri meningia media sama superficial temporal artery. Embolisasinya, tumor juga hilang. Sebagian dari meningia media juga hilang, tapi karena carotis eksterna, efek dangerousnya tidak sefatal dari internal carotis. Oke, ini juga ada blasting meningioma, gitu loh. Ini suatu preembolisasinya, gambaran preembolisasinya, dan ini post embolisasinya. Ini kita tutup dengan menggunakan Onyx. Oke, ini meningioma. Ini preembolisasinya. Nah, ini sorry, ini yang gambar satu preembolisasi, gambar dua yang post embolisasi. Kita cek, masih ada sedikit. Beberapa bulan depannya kita embolisasi lagi. Oke, ini gambaran meningioma juga. Kemudian ini juga. Nah, ini preembolisasi di meningioma di vertex puncak kepala ya. Tetap aja yang namanya meningioma itu harus carotis eksterna, berarti tetap ekstrakranial. Jadi walaupun ada gambaran di vertex, tapi di luar 2 meter.
Oke, ini adalah kesimpulan untuk kuliah tumor yang hipervaskular di daerah head and neck ini adalah suatu prosedur intervensi, ya kan, menggunakan material untuk mengembolisasinya seperti partikel, liquid, ada gel form, ya, kemudian ada coil untuk menurunkan perdarahan, untuk menurunkan aliran darah yang menuju tumor tersebut sehingga gambaran tumor pada saat dioperasi jadi lebih jelas, ya. Ada beberapa indikasi dari tumor embolisasi sudah kita pelajari tadi untuk menurunkan aliran darah, untuk membuat kerja operator lebih cepat dan lebih nyaman, untuk meningkatkan outcome yang baik, untuk menurunkan waktu rawat di rumah sakit gitu, dan menurunkan kemungkinan faktor-faktor atau komplikasi yang tidak kita inginkan. Agen-agen embolisasi itu ada partikel, ada liquid, dan ada coil. Masing-masing dari mereka memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Yang paling bagus sih untuk tahu keunggulan dan kelemahannya itu biasanya seorang neurointervensi, ya, gitu. Jadi kecuali kalau ada faktor-faktor eksternal yang mengintervensi seperti pagu BPJS, seperti pasien maut yang sangat aman, yang sangat safe gitu, ya kan. Nah, tetapi kalau masing-masing advantage-nya dari partikel atau liquid dan coil ini biasanya seorang neurointervensi sudah mengerti akan hal tersebut. Oke, untuk kesimpulan yang selanjutnya, sebenarnya tindakan embolisasi ini bisa melalui transarterial dan bisa direct puncture apabila kita bisa mempalpasi dan menemukan bahwa apabila kita melakukan direct puncture itu jauh lebih mudah dan lebih aman dibandingkan kita lakukan transarterial, ya. Preoperatif tumor embolisasi itu sangat aman, ya, komplikasinya juga minimal selama kita bisa mengetahui pembuluh darah yang tidak ada dangerous anastomosis dan sebagai feeder langsung dari tumor tersebut. Oke, saya pikir sudah selesai pembahasan mengenai tumor hipervaskularisasi pada otak dan medula spinalis ini, walaupun tempatnya berbeda tapi prinsipnya sama. Oke, terima kasih. Setelah selesai terselenggara, kami persilahkan bagi para peserta yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin sudah dirasa cukup karena pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita juga sangat jelas dan juga sangat lengkap. Terpantau sepertinya sudah cukup ya, tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan atau disampaikan dari para peserta kita. Dan kita memasuki kepada sesi foto bersama, kami mengundang kepada pembicara Dr. Fritz, Dr. Merlin, dan juga Dr. Leni untuk bersama-sama kita mengabadikan sesi workshop neurointervensi hari pertama ini. Mohon bersiap, hitungan dari saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi dokter, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita. Ketiga narasumber kita di sesi kali ini Dr. Merlin, Dr. Fritz, dan juga Dr. Leni. Dan tiba kita di penghujung acara, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk kembali bergabung pada rangkaian workshop neurointervensi hari kedua yang akan diselenggarakan hari Minggu 23 Februari secara offline bertempat di RS Pelni Gedung Poliklinik lantai 6. Karena nantinya akan ada 3 sesi tes quiz yang wajib diikuti oleh seluruh peserta. Nah, seperti ini untuk Gedung Poliklinik di lantai 6. Untuk rangkaian acara besok workshop neurointervensi rangkaian kedua, acara akan dimulai tepat pada pukul 8.45 pagi. Kami tunggu kehadirannya esok hari. Dan akhir kata saya Desi selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan.
Oke, makasih Dr. Merlin, Dr. Reni, makasih semuanya. Desi, makasih. Terima kasih Dr. Fritz, Dr. Terima Leni, kasih Dr. Fritz, Dr. Merlin, untuk peserta. Mbak Desi, para peserta semua. Sampai ketemu besok.